Nih, Pak. Jadi jangan sampai mudanya cari duit mati-matian, tuanya ngabisin duit buat berobat. Hampir tiap Ngapain hari. tuh? Jogging? Fitness. Oh, fitness. Oke. Terus kalau hari Minggu itu biasanya karate. Orang umur 70 masih karate. Nah, menikmati bagaimana caranya? Adalah kita tetap menjaga kita ini tetap dengan kondisi yang prima. Supaya kita bisa nikmati. Wih. Pik Olimpik. Obsesi Edwin Jody. Obrolan seru sini situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu di Obsesi kali ini. Dan kali ini agak berbeda ya, Win ya? Beda kenapa? Beda, kita biasanya ngobrolin masalah makanan, masalah kulineran. Ini masalah John, segala gue macam. kasih tahu di tempat yang kita duduk ini. Iya. Ini dari Olimpik yang lemari nih, yang dua Oke. lemari, Iya. apa yang itu. Ah. Yang ngasih sono tuh. Yang mana? Itu. Oh, dia datang ke ini. Halo, Paul. Ada Wah, Paul, Paul apa, ini produknya Pak? Olimpik, John. Iya. Teknik Olimpik. Teknik Olimpik. Wah, makasih Pak. Ini sudah mewarnai podcast kita. Gitu, terima kasih. Iya. Juga barang saya udah dipakai Iya. untuk mejeng di sini. Ya, siapa sih yang nggak tahu Olimpik kan? Bener. Iya. Pik Olimpik. Gitu. Jadi kita juga dapat kehormatan Iya. di endorse Sambangi. sama Olimpik Iya. ya. Dan langsung nih owner datang kemari. Pau. Tapi kalau bukan Edwin Jody, aku nggak akan datang. Wah. Iya. Benar. Karena Bapak ini, aku kepengen ketemu nih Mas Schedule. Ya schedule-nya Ampun. itu ada di laptop. Ampun. Semuanya full. Semuanya. Ini gimana? Ya udah dia bilang, you atur aja katanya. Jadi bos sih enak main you atur aja. Nah kita ini gimana ngaturnya? Kan anak buah yang Iya. Pau, saya Bapak ini stylenya modisnya gaya muda terus nih. Bocoran. Pakai headphone, Iya. jaket. Ini Nike olahraga banget dengan sepatunya. Ini apa Pak? Terus baju ada yacht lagi tuh. Saya pengen tahu tuh. Yacht. Yacht. Oke. Yacht ini adalah sebuah kata yang baru muncul sekitar 2 tahun belakangan ini. Iya. Ya, dari 2020 kata yacht itu muncul. Nah, yacht itu sebetulnya adalah singkatan dari young old. Oh. Jadi muda tua. Tapi makna dari yacht ini adalah bahwa sekalipun lanjut usia, ya, tapi punya semangat jiwa muda dan tetap semangat untuk berjuang. Namun dia lebih memprioritaskan kesehatan, Iya. kebahagiaan, dan hidup umur panjang. Amin. Semoga ya. Pak, ini kita jadi nggak enak. Ini. Umur berapa? Iya. Bocoran. Iya. Sekarang. Kan? Coba tebak berapa kira-kira? Wah, udah gue nembak terus. Kalau ngelihat saya ubannya udah banyak, Edwin udah banyak. Bapak masih Masih seger, masih kelihatan. Saya lahir 52. 52. 52 jadi sampai sekarang sudah umur 70. 70. 70. Masya Allah. Tiap hari saya pas mau ketemu di Sukabumi, tiba-tiba di Bogor, di Sentul, Rancamaya, terus ini mau ke Bali. Besok syuting katanya mau di UI. Umur 70 kan bukannya orang yang di rumah, nonton TV. Ini Bapak kok bisa gini gimana? Karena itu Pakai doping. Ya. Pokoknya kalau udah masuk kelompok ya nggak perlu pakai doping-dopingan. Oh. Ya. Jadi memang gaya hidupnya itu sangat bergairah. Ya, sangat nikmat dan sangat bahagia. Oh gitu. Jadi itu ada komunitas Jolt itu. sebetulnya komunitas nggak ada, tapi memang yacht ini adalah baby boomers yang lahir tahun 1946 sampai 1962. Nah,
senggang waktu inilah orang udah rata-rata di usia 60 sampai 75. Nah, kelompok ini ya mereka sebuah komunitas yang memang hidup dengan ekonomi yang cukup memadai. Iya. Dan mereka itu sudah orang-orang yang artinya sudah punya jam terbang yang cukup. Dan mereka masih tetap aktif sekalipun usianya sudah lewat 60. Gitu, Jo. Jadi, Jo, nah kita ini sebenarnya kemarin pas ketemu ditanya, Edwin, usia kamu berapa katanya? Ya kan? Ya orang nanya kan, usia kamu berapa katanya? Gua jawab, Pak, saya masih 50-an, Pak. Saya bilang gitu. Jawabannya, Pak? Masih muda. Ya. Kadang saya udah merasa tua, Pak. Iya. Saya yang 70 ini masih merasa muda. Betul. Ya, semua aktivitas masih dijalankan. Iya. Termasuk juga masih masuk kuliah. Tuh, Hah? Masih kuliah? Masih kuliah. masih belajar maksudnya, Masih mencari belajar. ilmu. Dan selama saya masih bisa jalan, bisa berdiri, belajar ini harus tetap dilakukan. Tuh, cari ilmu itu, Jo. Jangan berhenti. Terus saja. Begitu, Jo. Gitu. Nah, saya mau nanya ini, Pak. Jadi kan ini masalahnya itu adalah Mindset kali ya? Mindset atau jaga kesehatan atau olahraga. Ngomong-ngomong, Bapak tidur sehari berapa jam? Ya itu dia tuh penting tuh. Saya tidur sih satu hari ya biasanya sih 4 sampai 5 jam. Oke. Cukup. Memang secara teori katanya tidur mesti 7 jam, 8 jam. Iya. Mungkin iya ya. Tapi buat saya ya 4 sampai 5 jam saya tiap hari sudah rasanya segar. Udah cukup. Ya. Cukup. Kalau lu berapa jam? Cuman saya tidurnya kualitasnya bagus. Oh. Begitu naik ranjang nggak ada urusan 1-2 menit sudah hilang. Pelor. Iya, nempel molor. Gitu ya. Pak, ini Pak. Jadi saya mau cerita. Ini kadang-kadang kan orang itu banyak yang udah usia 50 ke atas, mendekati pensiun, itu gejalanya sudah males, Pak. Gejalanya ya udah mau ngapain lagi sih? Iya. Kita mau pensiun, mendingan di rumah, jadi pejabat teras. Pejabat yang duduknya Di teras aja di udah. teras Iya. aja gitu loh. Iya, kalau Pak Ayo sendiri kan kita lihat kan aktif sekali ya gitu ya. Justru itu adalah sebuah pola pikir yang salah. Iya. Oh. Harusnya kita setelah memasuki usia di atas 55, harusnya aktivitas itu tetap dijalankan. Supaya daya tahan kita, khususnya di bidang fisikalitas, bisa terjaga dengan baik. Yang Bapak lakuin itu apa, Pak? Olahraga? Yang saya lakukan adalah jelas kerja sehari-hari biasa lah ya. Oh, kerja. Jadi kerja itu jangan karena pensiun Ke kantor, berarti ke kantor. Ya. Jadi saya ke kantor ini bukan berarti pergi kerja, bukan. Itu seolah hiburan buat saya. Oh. Ke kantor itu dianggap buat main-main sama saya. Iya. Ya ngajak orang ngobrol, Iya, iya. meeting ya kan, itu kan asik. Asik, ya. Apalagi yang kita hadapi cewek-cewek cantik. Iya. Ya kan? Iya. Bukan kita ngeres, bukan. Iya. Tapi biasanya wanita itu justru menaikkan gairah kita, semangat kita untuk bekerja. Betul. Ya, jadi jangan lihat sudut negatifnya, Oke. tapi justru kita harus lihat sudut positifnya. Ya, jadi kerja itu buat saya ada sebuah hiburan yang memang harus saya cari setiap hari. Juga termasuk olahraga. Saya boleh katakan seminggu itu 5 sampai 6 kali olahraga. Hampir tiap Ngapain hari. tuh? Jogging? Fitness. Oh, fitness. Oke. Terus kalau hari Minggu itu biasanya karate. Orang umur 70 masih karate. Ya, saya karate sekarang udah dan 2. Oh, maaf Pak, kalau salah-salah ya. Memang saya dari muda sudah suka olahraga. Dan kalau misalnya hari Sabtu biasanya berangkat ke kampus lah untuk belajar, pulang kerja, nah itu buat keluarga hari Sabtunya. Kalau Minggunya ya latihan karate tadi. Tapi kalau dari Senin sampai hari Jumat itu biasanya fitness. Kadang-kadang kalau ketemu musuhnya, ada yang cantik ngajak sepeda, ya jalan. Nah kayak seperti besok, saya kan harus berangkat untuk rafting.
Rafting. Terus setelah itu mau cobain off-road malam hari. Oh. Nah, tapi malam itu tidurnya di camping, di tenda, di atas mobil. Oh iya. Ya, jadi mau mendapatkan suasana camping di malam hari sambil off-road. Oh, yang kita pernah kemarin glamping ya. Iya, glamping. Di Ciwidey kita ya. Ciwidey. Itu di mana tempatnya? Ini di Citra Cipta Gelar ya. Oh, Cipta Gelar. Iya. Kita pernah ke sana juga, Pak. Soal Berlin. Mobil terbalik tapi di sana. Sukabumi ya? Justru saya lihat video itu kok bagus, maka saya bilang Ber, pokoknya gua mesti berangkat ke sana. Oh iya. Iya. Yang video itu terbalik tuh. Nah, Pak. cuman mungkin agak beda waktu Edwin berangkat sana, mungkin semuanya Iya, laki-laki semua ya. Iya. Nah, kalau ini ada ceweknya. Tetap. Ini banyak dayang-dayangnya, Jo. Iya. Mau ngomong soal kekuatan, bagaimanapun orang bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa jalan, bisa off-road, bisa rafting, bisa glamping. Berarti kan butuh kekuatan nih, Pak. Kekuatan fisik. Bapak umur 70 ini apa yang dirasakan kekuatan nih, Pak? Jadi kekuatan ini ya saya dapat pertama dari saya melakukan fitness. Jadi semua otot saya latih. Tapi bukan latih untuk menjadi bodybuilder seperti Ade Ray, bukan ya. Tapi justru saya mempertahankan otot saya kekuatannya tidak susut. Karena kalau otot ini tidak dipakai dia akan susut, akan mengecil. Nah, jadi otot ini selalu saya latih dengan beban yang tidak pernah kurang, stabil, bahkan kadang-kadang naik sedikit. Kalau otot sudah kuat itu akan membuat tulang kita ini jadi keras, membuat tulang menjadi padat, sehingga tidak rentang terjadi tulangnya osteoporosis betul. Nah, jadi nggak gampang kena penyakit itu. Pak, kalau vitalitas gimana Pak untuk menjaganya? Ini kadang-kadang kita nih umur 50-an ini, Jod. Udah ogah-ogahan. Ya itu hanya perasaan atau mungkin pola pikir yang salah. Iya. Sebetulnya buat laki-laki ini yang namanya fisikalitas khususnya di bidang seksual itu harusnya tidak turun. Tujuh. Ini teori baru. Tidak boleh turun. Nah, bagaimana caranya supaya seksualitas ini tidak turun? Adalah satu, sering lihat yang cantik. Itu kan semua merangsang semua. Tapi kalau kita lihat yang mbok-mbok ya jelas pasti nggak bisa kenceng kan? Iya. Itu. Yang kedua, yang tadi satu ya perlu dilalat juga. Bukan berarti kita lihat cewek cantik terus kita punya niat yang jelek, bukan. Ya itu hanya sebagai rangsangan saja. Kayak orang mah mesti minum vitamin lah, ya. Ini otak juga kan harus dikasih vitamin. Oke. Setelah itu juga dari segi makan ini kita harus jaga, ya. Artinya perbanyak vitamin, misalnya seperti protein. Dari makanan sehari-hari itu protein yang banyak, Pak. Protein kita perbanyak. Putih telur ya. Putih telur, daging, ya kan, sayur tetap ada. Jadi kualitas makannya harus kita jaga supaya kita punya kebutuhan tubuh ini vitamin terpenuhi. Nah, yang satu lagi yang nggak kalah penting ya adalah kita olahraga. Karena ada olahraga yang gerak-gerakan tertentu ya memang memperkuat kekuatan kita di samping fisik kita, tapi secara seksualitas bisa meningkat. Senam, Jod. Senam kegel, Pak. Ada gerakan-gerakan tertentu yang memperkuat otot pinggang. Sekarang Karena pinggang jalan dulu. makanya supaya tua tidak sakit pinggang ya fitness. Sebetulnya fitness itu adalah sebuah olahraga menjadi basic untuk olahraga lainnya sebetulnya. Karena dia mengulang-ulangin. Jadi bukan akan beban. Fitness ini ya, beban betul, tapi bebannya itu bukan beban yang kita harus ngangkat, misalnya bench press 100 kilo, bukan begitu. Kalau memang kita kuat 70 ya 70, misalnya 3 set kali, satu setnya 15 kali, tapi dilakukan tiap hari. Rutin. Berapa gerakan, 3 set, terus pindah ke otot yang lain. Jadi semua otot dari tricep, bicep, paha, tulang otot pinggang semua kita harus perkuat. Khususnya kaki.
Jadi supaya kita berdiri tetap posisi kita atau fondasi kita kuat. Oke, Pak, saya 2017 pasang ring jantung. Saya udah 3 ring jantung, 2 balon jantung, jadi ada 5 nih, gitu. Dan sempat ngedrop secara mental, karena saya merasa, waduh, udahlah, gitu loh, mau ngapain lagi. Akhirnya saya mencoba untuk ya mencari kegiatan lebih ke spiritual sih, lebih ke agama dan sebagainya kayak gitu. Cuman ngelihat dahsyatnya Pak sendiri yang luar biasa ya, gitu loh, umur segini malah semangatnya makin luar biasa. Saya sempat nggak mau kemana-mana, tanya Edwin, mah di rumah aja pokoknya itu, sampai males dia. Ini ada tips gak gitu buat saya supaya saya tambah ngegas lagi nih, kan saya ini baru-baru ini aja keluar. Oke. Memang seharusnya kalau cerita kesehatan harus dijaga sedini mungkin. Iya. Artinya dari waktu muda kita sudah mulai membiasakan diri untuk hidup sehat. Betul. Jadi ada awalan juga, Pak. Betul. Tapi sekarang sudah kita berusia di kepala 5, bukan berarti terlambat atau tidak perlu lagi. Justru begitu sekarang kita sadar, harus kita mulai mempertahankan supaya tidak turun paling tidak. Tapi kalau misalnya kita dengan pola hidup yang benar, itu kesehatan itu akan meningkat. Jadi baru pasang 2, pasang ring 3 sebetulnya nggak begitu masalah, ya. Yang penting semangat hidup kita tetap harus kita jaga. Olahraga tetap harus dilakukan dengan rutin dan frekuensi yang cukup. Iya. Juga termasuk pola makan kita jaga. Karena hidup ini adalah sangat berharga ya. Kita hidup cuma sekali, buat kesehatan itu adalah pilihan, ya. Jadi kalau kita memang pilihnya hidup sehat, ya artinya pola hidup kita harus benar. Dari pola makan, pola pikir, pola olahraga, segala macam harus kita perbaiki supaya kita bisa dapat fisik yang lebih baik. Ya. Itu Tapi ya. kalau misalnya keluar di rumah terus rezeki ya hilang ya, Pak ya. Ya, kalau misalnya di rumah terus ya bukan sekedar rezeki hilang, lebih cepat kita ya masuk ke sorga. Sempat dipanggil ya Pak ya. Ya, kata Tuhan ini orang nggak berguna, ya pulang. Oh, iya. Ya kan? Jadi ada baiknya sekalipun kita masih sudah tua, tetap kita harus tetap semangat, harus tetap kerja, memperkaya baik fisikalitas kita, intelektualitas kita, apalagi sosialitas ya, kita bergaul sana sini, ini harus dilakukan. Siap. Ini Jadi ini sampel banget ya bahwa ternyata kita tidak boleh terpaku hanya karena angka. Di umur kan malah angka aja, masalah angka. Dan gitu. jangan suka nyela orang tua loh. Iya. Orang tua bisa nyalip lu loh. Dan ini kebuktiin nih bersama Pak Au nih, kan? ya kita kebuka nih. Kita mindset kita kebuka, ternyata wah umur segini bukan makin yang kita tahu-tahu ya. Iya. Udah taunya ngopi sore, ngeteh, udah gitu. Iya. Ketemu ternyata lebih jos lagi. Ya, jadi saya boleh katakan di 10 tahun terakhir ini tidak merasakan ada penurunan fisik, yang ada tuh naik terus. Jadi 10 tahun yang akan datang rasanya nggak jauh beda seperti ini. Tetap nggak beda jauh, bahkan mungkin bisa lebih sehat. Amin. Iya. Pak, ini tadi ngomong masalah itu kita jaga ketika kita masih muda. Nah, mungkin Bapak kasih tips nih buat anak-anak muda. Jadi kan supaya tuanya sehat. Iya. Jadi ini kan ada tips-tipsnya tadi. Mungkin kalau makannya bagaimana, tidur bagaimana, apakah yang hobinya dugem terus segala macem. Nah, itu apakah akan merusak hari tuanya. Ini tips dari pengalamannya Pak Au lah, kita pengen dengar. Iya. Karena kan diawali dari yang muda dulu nih, pas Iya. usia mudanya, sehingga usia tuanya itu kayak Pak Au dulu kan emang karateka, suka belajar terus. Itu gimana Pak? Ada tipsnya nggak Pak kira-kira nih untuk anak-anak muda nih? Tunggu minum dulu.
Oke, kalau cerita masalah tip untuk supaya hidup sehat. Iya. Di awal dari lebih awal. Memang pertama adalah kita perlu membiasakan diri pada sejak muda kita sudah terbiasa dengan pola hidup yang sehat. Itu nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa ya? Ya. Yang kedua, setelah kita masuk usia senior atau sudah dewasa 50 ke atas, ya kita harus mencintai diri kita. Itu umur 50 tuh awalnya dengan mencintai diri. Ya, mencintai diri kita. Diri kita ini boleh katakan bait Allah. Ya. Iya. Tempat di mana hasil karya daripada Tuhan. Iya. Harus kita jaga dong. Ini kan titipan Dia. Sehingga bahwa diri kita ini dapat dimanfaatkan oleh Tuhan untuk kepentingan orang banyak. Iya. Nah, ini adalah titipan, harus kita jaga. Tapi kalau kita nggak mau jaga, kita tidak mencintai diri kita, ya berarti akan dibawa pulang. Oh iya. Jadi kita mensyukuri bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita mensyukuri, jadi kita buat yang baik di tubuh kita. Jadi kalau kita ini percaya Pak, kalau kita menzolimi tubuh kita sendiri aja, jangankan orang lain nih. Seperti kita narkoba, kita merokok, itu kan merusak diri kita semua. Itu haram jatuhnya, dosa. Maka, padahal kita ini adalah milik beliau kan, Iya. milik yang berkuasa. Iya. Kalau kita nggak merawat, berarti kan ini dosa. Berdosa, merusak diri kita sendiri. Tuh, sebenarnya simpel banget. Cuma kadang-kadang orang suka apa ya? Suka meremehkan hal-hal seperti itu. Tubuh gua ini yang sakit kan gue. Waktu sehat ngomong gitu, pas sakit dia nangis Pak. Minta ampun. Nih Pak. Jadi jangan sampai mudanya cari duit mati-matian, tuanya ngabisin duit buat berobat. Jangan sampai begitu. Oke. Justru sudah tua kita harusnya menikmati. Nah, menikmati bagaimana caranya? Adalah kita tetap menjaga kita ini tetap dengan kondisi yang prima. Supaya kita bisa nikmati. Wih, ini dia nih. Terima kasih Pak O nih, aduh banyak masukan buat saya nih. Jadi saya jadi lebih semangat lagi buat ya ke depannya, karena memang tadi yang poin yang saya ambil adalah pala 5 itu cintai diri sendiri. Nah, itu yang saya ambil tuh. Ya kan, kita mencintai semuanya nih berarti ya. Sehingga pola hidup kita akan berubah nantinya gitu. Iya. Apalagi ibadahnya setingkatin. Iya, tetap itu. Ya, tadi kan kalau misalnya kita nggak mencintai, nggak mensyukuri, kata orang ngapain di sini? Out aja dari Ambil aja, diambil. Nggak berguna. Kalau ini Kita mencintai diri kita kan amanah. amanah. Iya kan? Iya. Betul. Jadi ya kalau misalnya kita nggak menjalankan amanah, ya berarti udah nggak benar. Betul. Lalu ini kan tadi masalah kesehatan udah, kekuatan udah, terus mindset udah. Nah sekarang ini Pak, saya pengen tahu yang paling saya tadi ini dengarkan itu, ini orang yang luar biasa. Masalah cari ilmu terus itu Pak. Iya. Itu Masih bisa nyerap. Masih sekolah ibaratnya, masih ngajak meeting, masih apa? Apakah itu salah satu obat pikun Pak? Iya. Karena kalau ngelihat umur, maaf ya Pak ya, pala 7 tuh biasanya dia sudah mulai kena. Lupa Pak. Iya, lupa. Ya. Kemarin ngomong apa? Ini siapa? Ketemu di mana? Nah, bisa begitu. Justru salah satunya untuk menghindari lupa adalah membaca dan belajar. Betul sekali. Saya Iya kan? setuju, iya. Tapi kalau kita stop belajar berarti mulai menurun kemampuan otaknya. Iya. Tapi kalau kita selalu mencari Rangsang untuk belajar. yang baru, Iya. ya kita belajar kan artinya kita mencari yang baru. Nah, setelah kita mendapatkan yang baru, berarti kan inisiatif kita meningkat, kemampuan kita meningkat. Jadi harusnya sih justru kita memperkaya diri kita khususnya di segi pemikiran kita maupun intelektualitas kita itu harus melalui kita rajin-rajin belajar. Jadi kalau buat belajar mah udah dah jangan cerita, nggak perlu berhenti lah. Terus saja mau 60 mau 70 belajar. Tapi belajar nggak mutlak harus di bangku kuliah. Bisa kita buka YouTube, buka Google, tinggal baca aja atau beli buku kita baca. Sama aja. Atau belajar sama temen, ajak ngobrol ya kan. Kalau Pak Awas sendiri kuliah di mana?
Saya kuliah di UI. UI? Oh, sepekan sekali tuh? Setiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu aja? Masih belajar, masih tugas. Nah, saya kebetulan ambil S berapa? enggak, saya ambil sastra Mandarin. Oh. Ya, karena sastra Mandarin tuh huruf demi huruf itu harus dihafalin. Harus bisa kita nulis. Nah, itu membutuhkan memori otak yang cukup bagus. Jadi setelah saya belajar 3 bulan, ternyata kemampuan saya untuk mengingat sesuatu itu lebih tajam. Belum lagi tulisannya ya? Iya. Karena huruf Mandarin itu dari lukisan kan tadinya, menjadi tulisan. Nah, itu setiap tulisan, setiap karakter artinya berbeda-beda. Ada maknanya. Ada maknanya. Jadi itu semua harus dihafal. Oh, begitu. Jadi memang apalagi dunia ke depan pasti dunia Mandarin. Maka saya ambil Mandarin. Oke. Tuh, ini juga pelajaran buat teman-teman semuanya. Jangan pernah berhenti untuk yang namanya berhenti belajar. Di umat Muslim sebenarnya dikasih Al-Quran. Tuh tulisannya, cara bacanya. Kok dia baca terus tuh Pak, terus dia gali terus. Saya yakin itu stimulasi otaknya untuk belajarnya, untuk tidak pikunnya. Tapi kok berhenti itu Jod? Ya begitu lupa dah. semuanya. Lupa, iya. Ya, ada juga yang main teka-teki silangnya sama aja. Oh iya, TTS. Jadi ternyata Sudoku, jangan catur. Itu semua boleh dilakukan. Oke. Untuk menstimulasi otak kita. Tapi ya saya pilih lebih kepada mengambil sebuah ilmu yang memang bermanfaat, khususnya di dunia ke depan. Oh iya, untuk bisnis ke depan. Iya. Tahu boleh bocoran cucu udah berapa? Cucu saya 8. Wah. Cucu 8 ya? Anak 3, cucu 8. Kayak beda umur sama istri berapa? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Wah. Ini pokoknya luar biasa lah ya. Luar biasa, perjalanannya seru. Terus yang penting mindset. Kalau lihat kan udah main di kantor beliau nih. Udah lihat bagaimana ke hotelnya, ketemu sama karyawan segala macam. Udah gak ada bedanya Jod. Ngomongnya biasa aja, nggak seperti orang yang harus kalau begini Pak lewat gitu kan. Kayak yang sudah sepuh kan, selalu orang semakin sepuh, orang semakin duduk. Padahal yang tua ada bongkok juga, orang bongkok lagi, akhirnya semua begini. Baik Pak. Terima kasih banyak nih hari ini, obsesi luar biasa sekali. Kita dapat pelajaran ternyata makin tua jangan coba-coba, ya kan ya. Makin tua seperti Pak Au ini harusnya ya, makin yakin ke depan lebih gairah lagi. Masya Allah. Dan bahkan berarti bilang 10 tahun ke depan saya mungkin lebih hebat lagi dari sekarang. Harus ya. Saya yakin saya 80 akan lebih hebat daripada hari ini. Dari fisik, dari pola hidup, itu akan lebih indah lagi. Wah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya Pak ya. Amin. Terus satu hal yang mungkin bisa kita ambil di sini buat pemirsa dari Obsesi, bahwa umur itu jangan menjadi alasan Anda untuk malas. Ya kan? Tingkatkan ibadah, tetap beraktivitas, tetap belajar, tetap komunikasi. Karena dengan aktivitas semuanya ini dari fisik dan juga kalau sudah tua jangan jadi baperan, ya kan? Komunikasi, ketemu orang banyak, mata juga lihatnya enak, gitu kan? Betul. Insya Allah itu akan membuat kita menjadi lebih sehat, lebih mudah untuk semuanya. Pokoknya yang jelas, kalau boleh jujur kita berdua ngiri lah ngeliat Bapak udah. Gairahnya luar biasa. Belum terlambat untuk memulai menyaingi saya. Oh, belum terlambat. Siap. Makanya gue dibilang, lu masih muda, gitu ya. Udah tua nih. Saya Pak masa tua biar saya pernah jenggot, biar tahu saya tua gitu kan. Tapi ya udah, ternyata berusaha lagi, semangat lagi, dan jangan malas. Satu hal Jod yang kita belum lakukan Jod. Apa tuh? Kawin lagi? Kalau di Islam boleh 4 kali ya kan. Tapi sekalipun boleh, saya sih menyarankan jangan. Jangan.
itu sumber masalah. Nah itu coba. Ya, sebetulnya ya kalau kita suka sama wanita misalnya, ya nggak perlu berpikir ke arah seksualitas. Iya. Kita menyayangi boleh kok, nggak ada masalah. Iya. Kita ajak ngobrol, ajak main nggak ada masalah kok. Iya. Ya kan? Jangan- Anggap aja anak sendiri. Iya. Iya. Sehingga happiness itu bisa didapat dari situ. Bahkan kalau kita sudah main hati, udah itu. masalah. Tapi kalau kita lakukan dengan kasih sayang, justru itu bisa lebih panjang. Kayak sama anak gitu loh, Jo. Iya. Jadi Ya, betul. kalau kita ketemu wanita cantik, jangan langsung berpikir ke arah yang negatif. Iya. Ya, kita mencoba mendekati, coba melakukan komunikasi yang baik, mungkin bisa kerjasama yang baik, saling membantu, temen ngobrol, temen main, nggak ada masalah kok. Iya, iya, iya. Oke, makasih banyak. Makasih Ya, banyak, makasih Pak. banyak nih Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa nanti ada episode selanjutnya nih, Ben ya. Nah, jadi Iya. batal mau kawin lagi. Bu. Terima kasih banyak, pokoknya di Obsesi panteng terus, insya Allah akan bermanfaat. Dan seperti hari ini kita banyak masukan dari Yolt, Young and All. Waduh, yang muda, dan walaupun dia kelihatan tua, tapi semuanya serba muda. Tapi jangan lupa Ya, awal like, subscribe, Ah, and ya, yes, share. Bapak juga ada YouTube-nya ya? Hah? YouTube Bapak ada ya? Ada. Namanya Oh, apa iya. itu, Pak? Yolt Indonesia. Oh, Yolt Indonesia. Ya, dan Yang- juga jangan lupa like, subscribe Yolt Indonesia Iya. di channel YouTube. Oke, siap. Pokoknya banyak yang keren-keren bisa dilihat di sana. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yolt! Yo. Obsesi Edwin Jody. Obrolan seru sini situ.